Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk khatib dan imam pada sholat Id hari ini, yang pertama untuk khatib itu Ustadz Abdul Rahim Qurtubi LCMA, dan untuk imamnya Ustadz Alifuddin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum diuruskan rapat, karena itu merupakan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلوات والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم نلقاه وبعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
kita berteduh di bawah langit langsung tanpa ada atap. Marilah kita bersama-sama bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas kita di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang hadir di lapangan ini harus tahu dan wajib tahu, tidak ada manusia yang mulia di sisi Allah kecuali karena kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini seluruh dunia masyarakat muslim sedang berkumpul di Masjidil Haram. Mereka sedang mengerjakan salah satu rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Semoga mereka yang melakukan haji di tahun ini, hajinya menjadi haji yang mabrur. Semoga kita yang pernah menunaikan haji juga termasuk orang yang mempertahankan kemabrurannya, sehingga kita tetap dalam tauhid, kita tetap dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu tetap dalam ketaatan di dalam mengarungi sisa-sisa hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya digolongkan minas sholihin, minal muttaqin, dan termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Bagi yang belum menunaikan haji atau umroh, kami doakan melalui pertemuan yang mulia ini, mudah-mudahan semua mereka yang belum menunaikan haji diberikan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita tahu bahwa haji itu panggilan Allah. Haji itu adalah panggilan Allah yang tidak pernah kita bayangkan sesuai akal pikiran yang kita miliki selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi dan rasul, orang terhebat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengetahui beliau adalah orang yang terhebat karena sekaligus di dalam Al-Quran disebutkan, diberikan predikat, 3 predikat langsung yang istimewa. Adalah yang pertama, Khalilullah, beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu direkam dan diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kemudian predikat yang kedua yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah orang-orang pilihan, sebagaimana diabadikan dan direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Shad ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Sesungguhnya mereka di antara Nabi Ibrahim adalah orang-orang pilihan kami yang terhebat, adalah orang-orang pilihan kami yang termulia. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah, diberikan predikat termasuk golongan salah satu ulul azmi. Hal itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahqaf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Itu sebuah isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar di dalam mengarungi kehidupan bersabarnya mengikuti sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Ulul azmi adalah mereka orang-orang yang memiliki kekuatan hati, kekuatan azam, sehingga tidak pernah gentar di dalam menghadapi seluruh cobaan yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari semua itu
jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita memahami di antara ritual dan perjalanan hidup Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat seperti ibadah haji yang kita ketahui. Betapa tidak, Safa dan Marwah hasil dari perjalanan salah satu istri Ibrahim alaihissalam, melempar jumrah al-kubra, al-wusta wa sughra, semuanya itu adalah perjalanan ritual Nabi Ibrahim alaihissalam ketika proses penyembelihan putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari semua perjalanan dan ritual Nabi Ibrahim, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua agar kita di dalam mengarungi hidup ini terus memurnikan tauhid, terus memulihkan iman. Karena itu beliau menjadi manusia yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Allah merekam dan mengabadikan di dalam Al-Quran surat An-Anbiya ayat 153 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aqifun. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ini sebuah isyarat betapa Nabi Ibrahim di kalangan mereka ketika itu hanya jumlah 3 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Irak dalam masyarakat disebut Kaldaniyin, beliau tetap memurnikan kalimat la ilaha illallah. Beliau tetap memurnikan iman, yaitu dengan berani qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, patung-patung apakah yang selama ini kalian sembah? Sesungguhnya kalian itu adalah termasuk orang-orang yang di dalam melakukan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sebuah isyarat juga bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekuatan di dalam memurnikan kalimat la ilaha illallah sejak usia belia, sejak usia muda. Oleh karena itu, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di lapangan ini, hendaknya mengarungi sisa-sisa hidup kita dengan memurnikan tauhid, dengan memulihkan iman. Kenapa demikian? Agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitasi kita agar kita tetap memurnikan Allah, agar kita tetap memurnikan iman, dan agar kita tetap memurnikan tauhid. Di sholat 5 waktu, seluruh ibadah sholat kita selalu diawali dengan kata Allahu Akbar. Termasuk tadi kita telah melaksanakan sholat Idul Adha, diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Cobalah kita yang mengaku diri kita berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, renungkan, sempatkan waktu, buang HP, jauhkan keluarga, sempatkan fokus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Susunan langit 7 langit adalah karena kebesaran Allah, hamparan bumi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita duduk di tempat ini karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah besarkan diri kita, jangan pernah besarkan keluarga kita, dan jangan pernah besarkan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Itu sebuah isyarat agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul digelari oleh Allah al-muttaqin, orang-orang as-salihin. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari pelajaran Nabi Ibrahim, beliau selalu dalam hidupnya mencontohkan keikhlasan di dalam melakukan amalan-amalan apapun. Terbukti keikhlasan beliau, berani mengorbankan putranya yang selama 86 tahun beliau tunggu.
Karena dalam satu riwayat Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang bernama Ismail ketika beliau umur 86 tahun, dan beliau dikaruniai putra yang bernama Ishak alaihissalam ketika beliau memiliki atau berumur 99 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahukah kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun dengan berat hati, meskipun tidak masuk di akal, tetapi karena itu adalah perintah Allah, maka beliau korbankan. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari kita melatih diri kita untuk selalu ikhlas di dalam melakukan kegiatan, termasuk panitia-panitia Idul Adha dan orang-orang yang telah menyuguhkan binatang korbannya, karena keikhlasanlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwahu lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang berikutnya adalah beliau mengajarkan sebagai ayah, hendaknya dia harus selalu menghargai anak. Karena apa? Karena anak yang dihargai oleh kita akan selalu mampu berpikir dewasa. Dia akan selalu berpikir cerdas. Bagaimana dilihat di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang terkenal, ayat yang berulang-ulang disampaikan oleh semua para khutbah setiap Idul Adha, yang bunyinya, "Falamma balagha ma'ahu sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbah fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya tatkala Ismail nyampe pada umur yang sangat menyenangkan, umur yang dewasa, dia berkata, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbah, aku diperintahkan untuk menyembelih. Fanzur madza tara, maka pikirkan apa pendapatku wahai putraku." Qala ya abati if'al, wahai putraku, wahai bapakku, if'al, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari didik diri kita sebagai orang tua, biasakan mengajari anak-anak kita, menghargai anak-anak kita agar mereka mampu berpikir cerdas. Pikiran cerdas anak-anak kita adalah ketika mereka mampu menghayati hidupnya. Dalam hidupnya harus selalu mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidupnya anak-anak kita, anak-anak muda, jangan pernah mereka lakukan kecuali dalam rangka memenuhi panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, keprihatinan di hadapan kita sangat luar biasa. Betapa anak-anak kita hari ini jauh dari mushola, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Jika itu selama hidup anak-anak kita mereka lakukan, jangan pernah berharap dan jangan pernah mimpi anak-anak kita akan berhasil. Karena tidak mungkin orang berhasil tanpa Al-Quran, tidak mungkin orang sukses tanpa salat, tidak mungkin orang akan berhasil kalau dia tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang terakhir adalah bagaimana kita orang-orang terdahulu harus selalu memberikan kepedulian sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memberikan kepedulian kepada keturunannya, kepedulian terhadap keimanan, kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.
Jadi aspek keimanan dan aspek kesejahteraan terlalu dipedulikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman menjelaskan dan merekam semua kejadian itu di dalam surat Ibrahim ayat 37 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami letakkan keluarga kami di satu tempat, di wadin ghairi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang mulia. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, liyuqimus shalah. Aspek keimanannya beliau cita-citakan. Ya Allah, jadikanlah keluargaku meskipun kami tinggal, mereka tetap mendirikan salat. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, itu aspek keimanan. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Dan aspek kesejahteraan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hati-hati sebagian manusia, hati-hati mereka condong dan kasihan mendekat kepada mereka. Warzuqhum, berikanlah rezeki kepada mereka, minats thamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semua itu kita tahu hari ini karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam kita merasakan siapa yang pernah ke Mekah betapa air Zam-Zam mengalir sampai hari ini. Kita merasakan bagaimana semua yang didoakan Nabi Ibrahim menjadi kenyataan dan syariatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pelajaran di mana anak meskipun memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, dia tetap berhubungan baik dan dia tetap mendoakan orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai kesimpulan dalam pertemuan yang mulia ini, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita semua sebagai hamba teruslah belajar dan belajar untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka hamba Allah yang telah mampu memurnikan iman kita, memurnikan tauhid kita? Adalah mereka orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah melakukan kegiatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hidupnya tidak pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hidupnya dia tidak congkak, tidak jumawa karena jabatan, karena harta, dan karena pengikutnya yang banyak. Itu adalah suatu isyarat orang yang belum memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagai hamba teruslah dari pelajaran itu memurnikan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan iman kita dan memurnikan tauhid kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, sebagai ayah kita harus terus belajar untuk menghargai anak-anak kita. Karena dengan menghargai anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi dewasa di dalam memahami siapa penciptanya, dewasa di dalam melakukan ibadah, dan dewasa di dalam melakukan kebaktiannya kepada kedua orang tua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sebagai anak teruslah belajar untuk apa? Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, untuk selalu mendoakan orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, hendaknya kita terus mendoakan beliau agar mereka diberikan petunjuk jalan yang Allah berikan kepada mereka semua. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terakhir kesimpulannya adalah sebagai pendahulu, marilah kita terus belajar dan belajar untuk peduli dengan masa depan keturunan kita, yaitu terutama dalam aspek iman, dan kesejahteraan. Karena kesejahteraan tidak mungkin akan menjadi berkah tanpa iman. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapapun dari laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh di muka bumi dan dia mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang membawa dirinya selamat dunia dan akhirat. Wa lanajziyannahum, dan Allah akan membalas semua amal baiknya dengan pahala yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam pertemuan yang singkat ini, jamaah salat Idul Adha yang semoga kita semua dimuliakan Allah, agar semua apa yang tadi disampaikan menjadi kenyataan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh ketulusan. Jauhkan dari kesombongan hati kita, jauhkan dari kedengkian hati kita, dan jauhkan dari semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم شتت شمل الكافرين. اللهم مزق جمع الكافرين ومزق جمعهم وزلزل في قلوبهم الرعب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.